Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman, kembali kita berbincang-bincang ringan dan insya Allah kali ini singkat, bahwa manusia itu Allah berikan kelebihan yang luar biasa, tapi juga sekaligus kelemahan-kelemahan atau titik-titik kelemahan pada sisi-sisi tertentu dalam kehidupannya. Manusia itu memiliki keinginan yang tiada batas. Keinginan ini sesungguhnya, atau dalam bahasa yang lain, dorongan nafsu, itu sebenarnya keinginan atau hawa, itu adalah merupakan bahagian dari karunia Allah yang sangat luar biasa, asal saja memang diposisikan pada posisi yang benar. Manusia ingin kaya, manusia ingin dikenal, manusia ingin mengetahui, manusia ingin kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Keinginan-keinginan yang luar biasa ini dapat menjadi jembatan untuk membangun dunia sebagai bahagian dari tanggung jawab kekhilafahan kita. Maka kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, artinya bahwa kita ini memiliki tanggung jawab untuk membangun dunia ini. Dunia yang baik, dunia yang berkemajuan, dunia yang makmur, dan tentunya berkeadilan. Nah, inilah beberapa hal yang Allah berikan sebagai bagian dari kelebihan-kelebihan itu. Tapi dibalik dari kelebihan itu, ternyata begitu banyak pula titik-titik kelemahan yang Allah ujikan kepada kita. Di balik dari keinginan yang besar, terkadang juga ada lubang keputusasaan. Ya, seringkali manusia mengalami putus asa. Di balik dari rasa percaya diri itu, ada rasa ketidakmampuan kerap kali pada diri manusia. Di balik dari keinginan untuk mencapai banyak hal dalam dunia kita, ternyata juga manusia dibayang-bayangi oleh ketidakmampuan tersebut, ya. Sehingga kerap kali manusia merasa gagal sebelum gagal. Tapi di samping itu ada penyakit-penyakit yang saya kira penting untuk kita berhati-hati. Dan ini bagian dari kekurangan manusia. Penyakit itu salah satunya adalah tidak bisa mengendalikan diri. Bahwa manusia itu kerap kali gagal mengendalikan diri. Begitu berada di atas angin, seolah-olah kakinya tidak lagi tersentuh oleh tanah atau bumi ini. Mereka lupa diri. Tapi ketika mereka berada di bawah angin, berada pada posisi yang kurang menguntungkan,
Maka kerap kali juga manusia merasa bahwa itulah ujung akhir dari segala-galanya. Tidak ada harapan, tidak ada optimisme. Ini bagian dari penyakit-penyakit yang berbahaya dalam kehidupan manusia. Selain itu juga manusia kerap kali mengalami penyakit yang sangat berbahaya, dan itu bermula dari titik poin kemanusiaan kita. Di mana titik poin kemanusiaan kita itu? Ada pada hati kita. Jadi hati kita ini sesungguhnya yang kemudian akan menentukan bagaimana bentuk mata kita, bagaimana bentuk telinga kita, bagaimana bentuk lisan kita, tangan kita, kaki kita. Di mana kaki berjalan, apa yang diraih oleh tangan, apa yang dilihat oleh mata, apa yang dirasakan oleh lidah atau diucapkan oleh lidah, apa yang didengarkan oleh telinga. Semuanya ini akan ditentukan oleh titik poin kemanusiaan kita. Dan disitulah awal dari segala-galanya. Kalau dalam gambaran hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ala inna fil jasadi mudghah. Dalam tatanan tubuh kita ini ada segumpal darah atau daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh kita itu membaik. Tapi kalau itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Itulah saya istilahkan sebagai titik poin, ya. Awal dari muara segala karakter kemanusiaan kita. Karena dari hati itulah yang menentukan. Oleh karenanya, di dalam agama Islam pusat perhatiannya itu ada pada hati. Kita sholat misalnya, penting untuk kita belajar bagaimana mengangkat tangan, bagaimana bergerak, bagaimana rukuk, bagaimana sujud, apa yang kita baca. Tapi pusatnya itu ada pada qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyu'un. Mereka yang khusyuk, dan khusyuk itu adalah tempatnya di hati. Maka hati menjadi penentu daripada sholat yang kita lakukan. Artinya apa? Hati ini yang kemudian menentukan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan oleh karenanya, ada beberapa hal yang bisa menjadi penyakit bagi hati kita yang sangat berbahaya. Kali ini saya ingin menyebutkan satu saja. Karena ini yang kerap kali kita lihat paling dominan yang terjadi dalam kehidupan publik dan dalam kehidupan kemasyarakatan kita. Dan penyakit itu apa yang disebut dengan al-hasad. Penyakit hasad di dalam bahasa hadis Rasulullah SAW. Di mana bahkan dalam Al-Quran ada satu surah yang secara khusus diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar beliau berlindung kepadanya, kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Rasulullah SAW diajarkan untuk berlindung dari orang-orang yang hasad, iri hati, jika mereka sedang ditimpa hasad atau iri hati itu. Hasad sesungguhnya adalah sebuah penyakit yang jauh lebih berbahaya dari sekedar iri hati. Iri hati itu adalah ada ketidakenakan yang timbul dalam hati kita atas kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada orang lain di sekitar kita. Ya, entah kenapa sering kali terjadi bahwa ketika ada teman, ada saudara kita yang diberikan kelebihan tertentu oleh Allah, lalu hati kita itu sensitif. Nah, perasaan sensitif inilah sesungguhnya itu iri hati. Dan itu sudah merupakan bagian dari penyakit yang berbahaya. Nah, iri hati ini kalau ditindaklanjuti dengan upaya-upaya untuk bagaimana cara agar apa yang Allah berikan kepada seseorang itu, teman kita itu, kelebihan itu, menjadi rusak, bahkan kalau perlu hilang darinya,
atau diambil alih, maka itu yang disebut dengan hasad. Jadi hasad itu bukan sekedar iri hati, tapi iri hati atau ada rasa sesuatu yang menyentuh enggak enak di hati begitu ketika orang lain punya kelebihan. Lalu ketidakenakan di hati itu ditindaklanjuti dengan upaya-upaya untuk merusak kelebihan orang itu. Ya, macam-macam lah biasa yang dilakukan, nanti kita sebutkan. Nah, itu yang disebut dengan hasad. Nah, hasad ini begitu sangat berbahaya karena sesungguhnya hasad ini selain merusak hati yang seharusnya menjadi komando segala karakter kemanusiaan kita. Jadi perilaku manusia itu komandonya ada di hati. Dan itu dirusak oleh hasad itu. Juga karena hasad ini merusak segala kemungkinan kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang tersebut. Orang tersebut bisa khusyuk dalam sholatnya. Tapi karena punya hasad, kemungkinan untuk dia khusyuk dalam sholat itu menjadi hilang. Kenapa? Sholat pun masih dipikirin kelebihan orang. Orang tersebut bisa melakukan sesuatu yang baik, apakah mempergunakan waktu menulis, mempergunakan waktu untuk ya melakukan sesuatu yang baik lah. Tapi karena dia sibuk memikirkan kelebihan orang, gimana kelebihan ini bisa hilang darinya, akhirnya dia nggak punya kesempatan lagi itu. Maka hasad itu merusak kesempatan-kesempatan untuk berbuat baik. Itu yang disebutkan dalam hadis. Ketika Rasulullah SAW mengingatkan, iyyakum wal hasad. Berhati-hati dengan hasad itu. Kenapa? Fa innal hasada, sesungguhnya hasad itu ya'kulul hasanat. Ya. Melalap kebaikan, menghabiskan kebaikan, merusak kebaikan, menghancurkan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api melalap, menghancurkan, menghabiskan kayu bakar itu. Nah, Rasulullah dalam memilih kata-kata ini sangat luar biasa, jitu. Ya, sangat teliti beliau dan tepat. Kenapa? Karena beliau menggambarkan bahwa hasad itu bagaikan api. Apa api itu? Tentu selain melalap tadi, membakar, ya juga adalah api itu panas. Artinya apa? Orang yang punya hasad itu ada panas ya. Jadi seolah-olah dia itu gerah, ya tidak akan pernah merasakan apa ya rasa rehat, no rest, ya. Nggak pernah ada peace, damai pada dirinya sendiri, tidak pernah tentram. Ya. Karena yang terpikirkan itu adalah bagaimana kelebihan orang itu menjadi bayang-bayang yang mengancam bagi dirinya sendiri. Nah, ini sangat berbahaya. Karena orang ini tidak akan bisa tidur nyenyak. Ya, ini bagaikan orang yang sedang dalam dadanya itu ada api. Ya. Begitu panas gitu. Gerah dia. Tidak bisa merasakan apa yang disebut dengan ketenangan. Dan oleh karenanya, Rasulullah mengingatkan, iyyakum, berhati-hati betul. Ya, dengan hasad ini. Kita melihat bahwa dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan komunitas, kerap kali hal tersebut kemudian dijadikan sebagai tameng. Ya, tameng untuk menyembunyikan ketidakmampuan dan kekurangan-kekurangan kita sendiri. Semua manusia punya kekurangan, punya keterbatasan. Ya. Apakah itu dalam kekuatan politik, kekuatan fisik, kekuatan materi, kekuatan apa saja. Kita terbatas kok. Apakah itu dalam keilmuan? Semua orang punya keterbatasan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita diberikan ilmu ini secuil. Maka apa yang kita sampaikan, apa yang kita tahu sangat sedikit sekali. Ya. Tapi ternyata kekurangan kita ini terkadang ya, itu kemudian kita sembunyikan dengan cara-cara ada rasa sensitif pada orang lain. Ada seorang ulama yang kemudian misalnya Masya Allah, Alhamdulillah, terkenal luar biasa. Seperti Ustadz Abdul Somad misalnya. Dengan ilmunya yang Allah karuniakan kepada beliau, beliau terkenal. Ya. Ada saja mengatakan, wah, Ustadz Abdul Somad ini di mana-mana
ya dipuji orang. Maka orang yang kemudian tadi karena ketidakmampuan itu berusaha untuk melabelkan bahwa Ustadz Abdul Somad ini ya di mana-mana dia tampil gitu loh. Artinya apa? Mulailah timbul tuduhan-tuduhan yang kemudian, dan ini saya lihat ada di YouTube itu. Tuduhan-tuduhan yang tidak kepada beliau, bahwa beliau misalnya ya, anggaplah dengan kata yang kasar, ingin dipuja-puji di mana-mana, ingin dieluh-eluh di mana-mana. Timbul apa kemudian? Pikiran negatif. Oh, Abdul Somad itu apa ya, maunya dikenal ya, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini ya, sudah bersentuhan dengan hati orang lain ya. Ustadz Abdul Somad itu terkenal memangnya karena ingin dikenal ya, mungkin semua orang ingin dikenal, tapi apakah itu kemudian masuk dalam kategori yang dalam pikiran kita sendiri menjadi negatif, lalu beliau menjadi riya misalnya? Atau justru negativity itu bersumber dari hati kita yang penuh, mohon maaf tadi itu, hasad itu, iri hati itu. Dan oleh karenanya saya kira ketika kita sudah sampai kepada permasalahan hati ini, maka kita sedang bersentuhan dengan sesuatu yang paling sensitif. Kita tidak perlu merasa paling ikhlas, paling beragama, apalagi mengaku. Ya, tidak perlulah kita mengaku-ngaku paling ikhlas dan beragama itu. Kita lakukan saja, kita berjalan, ya, melangkah, lakukan yang terbaik. Setiap ada kesempatan untuk berkarya, silahkan lakukan. Apakah itu kalau di bidang kita adalah bidang keilmuan, keustadzan, ya, kekiaian. Ada kesempatan untuk menulis, silahkan menulis. Ada kesempatan untuk berceramah, silahkan berceramah. Ada kesempatan untuk mengajar, silahkan mengajar. Ya, mereka yang di bidang bisnis ada kesempatan untuk melakukan bisnis di bidang apa saja, silahkan dipergunakan kesempatan yang ada itu. Ya tentu hati kita kemudian bertanya, kita melakukan semua itu karena apa? Yang mampu menjawab itu Allah dan orang tersebut. Ya, kita tidak perlu membangun kecurigaan-kecurigaan, pemikiran-pemikiran yang negatif tentang orang lain yang sedang berkarya. Karena yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran itu, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berkaryalah, beramallah, lakukanlah. Karena sesungguhnya Allah akan melihat karya Anda. Demikian pula Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Ini yang harus kita lakukan. Mari kita berkarya masing-masing sambil menata hati kita masing-masing. Tidak perlulah kita melompat melihat seolah-olah kita melihat hatinya orang dan tahu hatinya orang. Karena ternyata kalau kita sudah melakukan seperti itu, menjudge, menghakimi hati orang, maka kita sudah menempatkan diri pada posisi, mohon maaf, arogansi yang sangat luar biasa. Karena yang bisa melihat hati orang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang yang menjudge, menghakimi keikhlasan seseorang, maka itu sudah seolah-olah menempatkan diri pada posisi Tuhan. Dan ini kerangkuhan yang luar biasa. Saya ingin kembali kepada permasalahan awal tadi, bahwa salah satu kekurangan bahkan penyakit kita sebagai manusia itu adalah iri hati dan al-hasad. Dan oleh karenanya saya kira semua kita harus selalu kembali kepada diri kita dan tidak perlu terlalu usil dengan orang lain. Biarkanlah orang beramal dan kita ambil nilai positif dari amal seseorang. Bukan justru kemudian menghakimi, menjudge, apalagi sampai kepada menghakimi hati seseorang di dalam beramal. Karena khawatirnya itu adalah bagian dari upaya untuk menutupi ya, sebuah penyakit yang ada pada diri kita sendiri, yang terekspresikan dalam bentuk apa? Suspicion, dalam bentuk prasangka-prasangka yang tidak pada orang. Ya. Jadi teman-teman, di tengah segala semua
kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, kita memiliki kekurangan dan bisa berujung kepada penyakit. Dan kekurangan atau penyakit tersebut adalah iri hati atau dengki dalam bahasa yang lain, atau bahasa agama disebut hasad. Dan sekali lagi, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Berhati-hati dengan dengki, karena sesungguhnya dengki atau hasad itu menghabiskan, merusak, menghancurkan kebaikan-kebaikan sebagaimana api menghancurkan kayu bakar. Dan tentunya juga hasad menjadikan seseorang tidak akan pernah tenang. Semakin orang lain berbuat baik dan melakukan sesuatu kebaikan dan kelebihan-kelebihan untuk dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat, maka orang yang memiliki hasad itu akan semakin merana, akan semakin menderita, akan merasakan kurang tidur di malam hari, bukan memikirkan dirinya tapi memikirkan kelebihan orang lain. Dan semakin Allah berikan kelebihan kepada orang lain, dia akan semakin menderita. Bayangkan penderitaan seseorang yang seperti itu. Orang lain yang diberikan kelebihan, kenikmatan, keberkahan insya Allah, tapi justru dia itu semakin menderita, tidak bisa merasakan ketenangan gitu. Ya. Nah insya Allah orang yang hatinya tidak memiliki penyakit seperti itu akan tetap konsisten berjalan. Ya. Dia akan melanjutkan terus menerus segala karya kebaikan-kebaikan dia lakukan. Kenapa? Karena hatinya itu biasanya tidak terlalu peduli lagi dengan judgment orang, penghakiman orang. Mungkin dalam bahasa kita di Indonesia, dalam bahasa Indonesia kita, biarkanlah anjing-anjing itu menggonggong, kafilah tetap berlalu. Artinya apa? Ya kita melakukan terus-menerus. Ya, orang yang hatinya bersih itu tidak diucapkan, tidak diakui atau mengaku-ngaku. Tapi lihat saja kepada karakternya, apakah dia terus konsisten dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu dan berhasil. Ya. Terus-menerus melangkah untuk melakukan yang terbaik, dan pada akhirnya apakah dia gagal atau dia berhasil, dia tetap optimis bahwa itu keberhasilan. Karena toh dalam hatinya dia melakukan itu untuk melakukan proses. Selebihnya Allah yang kemudian menentukan hasilnya. Sementara orang yang punya penyakit tadi itu tugasnya adalah menjudge, menghakimi. Jadi yang senantiasa dilihat itu adalah melihat kepada orang. Dan kalau tidak melihat kekurangan orang, dia akan kemudian melompat menilai hati yang tidak nampak di mata dia. Bahwa dia ini karena ingin begini, karena ingin begitu. Timbul apa yang disebut dengan prasangka-prasangka yang tidak. Wal'iyazubillah, mudah-mudahan Allah menjaga kita. Saya kira demikian teman-teman. Ini adalah bincang-bincang ringan. Ya, rupanya nggak singkat juga ya, 23 menit, 20 menit setelah kita olah badan pagi hari ini. Ya sambil kita minum kopi, kita ngobrol, mudah-mudahan harinya berkah semuanya. Ini ada gelas saya yang bertuliskan Biden dan Harris. Saya kira demikian. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.